dan dari PKPSDA dan punten Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami panjatkan tentu puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul dalam acara survei ke lapangan dalam rangka untuk persiapan sidang pleno yang besok akan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sengaja di sekretariat mengajak ke PLTA Cikalong ke undangan ini agar Bapak Ibu sekalian lebih mengerti, memahami dan mungkin menjadi penyemangat ibu bapak sekalian bahwa kedepannya itu kalau kami perhatikan banyak akan terjadi tren-tren konflik antara pemanfaatan air. Nah, mungkin nanti di sini Bapak bisa lihat hanya saja tidak ada di sini diskusi formal. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian bisa menggali keterangan-keterangan dari para pengelolanya seperti apa yang nanti akan menjadi bahan daripada diskusi di sidang pleno. Mungkin kalau dari kami cukup sekian dan mungkin tambahan juga nanti kita dari sini akan ke hilirnya, kita akan melihat di sini PLTA Cikalong yang dikelola oleh Indonesia Power Saguling. Lalu nanti di bawahnya ada juga pemanfaat terutama dari Perumda, baik itu Tirtawening, Kemaripan maupun Raja. Nah, semua memanfaatkan baik itu hasil buangan dari PLTA, Tani Water, ataupun dari Sungai Cisangkup. Lalu di hilirnya lagi ada namanya Embung Cikalong. Itu yang dibangun oleh kami dan BPWS Citarum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari air baku untuk Kota Bandung. Mungkin dari kami cukup sekian. Mangga Pak Gumilang ada arahan-arahan yang lain dari Ketua Harian, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati direksi dari PLTA Indonesia Power, yang kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabir UP, sekaligus beliau adalah selaku Kepala Sekretariat PKPSDA, yang kami hormati Ketua PKPSDA Citarum dari Bapak Dewi dan tim, yang kami hormati tentunya seluruh anggota PKPSDA Wilayah Sungai Citarum yang tentunya yang kita banggakan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana undangan dan sekalian bahwa kita akan melaksanakan yang pleno PKPSDA yang ketiga, PKPSDA Citarum, yang mengangkat dua materi. Yang pertama adalah tindak lanjut terkait hasil rekomendasi kita yang tahun sebelumnya mengenai alokasi air tahunan yang DAT, dan salah satu rekomendasinya adalah adanya konflik penggunaan air ya. Konflik penggunaan air yang akan ditinjau adalah terkait dengan penggunaan air baku untuk PLTA dan untuk air baku sebagai air bersih bagi kebutuhan masyarakat. Hal ini penting kita lakukan kegiatan ini, dan tentunya kita harus apresiasi kepada sekretariat dari BPWS
bahwa uh, kunjungan lapangan ini akan sangat berguna bagi kita semua untuk memberikan gambaran secara utuh kondisi pengelolaan sumber daya air di lapangan seperti apa. Ini akan memberikan bekal buat kita semua nanti pada saat melaksanakan sidang pleno, sehingga kita dapat memberikan keputusan atau rekomendasi yang tepat di DKPP Wilayah Citarum, sehingga bisa memberikan masukan-masukan bagi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan terkait dengan kejadian air baku itu sendiri. Tentunya kami mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian agar bisa mencermati nanti penjelasan dari PLTA Cikalong ini. Jadi sehingga kita bisa memberikan sehingga kita bisa menjadikan bekal nanti untuk sidang pleno kita pada hari besok. Mungkin secara umum bahwa PLTA Cikalong ini merupakan kaskade ya. Di atasnya ada PLTA Plengan, ada PLTA Lamajan ya, Lamajan ada 3 kaskade, kurang lebih di 3,6 bibit per detik. Itu disuplai dari situ Cilenca dan situ Panunjang. Ini nanti mungkin lebih teknisnya akan dijelaskan dari direksi dari PLTA Cikalong. Nah, tidak banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa memperoleh gambaran secara utuh dan mengumpulkan data-data teknis yang penting sehingga bisa memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan sidang pleno TKP Citarum yang akan kita laksanakan besok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sekretariat, kepada BPU Citarum, dan atas partisipasi seluruh anggota tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Citarum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Pak saya selaku kemudian dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada siang hari ini telah hadir berkunjung di salah satu pemain gamelan di PLTA Cikalong, dan para hadirin forum TKPSPA Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan hari ini, rencananya 2 hari ini, hari ini dan besok akan melakukan pertemuan rutin Pak ya, untuk pembahasan terkait dengan kebutuhan air ya yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di sekitar Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang sering sudah kesini, ada yang baru pertama kali mengunjungi PLTA Cikalong Bapak Ibu. Nah, PLTA Cikalong ini merupakan salah satu dari kaskade 3 pembangkit ya, untuk sistem UKP, di mana yang di bagian atas adalah Plengan, kemudian Lamajan, dan terakhir dari Cikalong. Sebetulnya di Plengan Lamajan dibangun sejak zaman Belanda Pak ya, dan terakhir adalah di Cikalong ini yang dibangun ketika Orde Lama yang sekitar 1951 atau 1950 itu sudah diusir. Alhamdulillah selama ini kaskade PLTA Plengan Lamajan Cikalong ini cukup terawat dan sampai saat ini masih menghasilkan listrik yang untuk mendukung sistem kelistrikan di sekitar Kabupaten Bandung, memanfaatkan air yang dibendung dari sungai-sungai di wilayah Bandung, Jawa Barat bagian selatan. Kemudian dibendung di Gunung Panunjang dan Cilenca, kemudian dialirkan melalui kaskade yang ada di fasilitas bagian GLC, kemudian dialirkan di Sungai Cisangkui ya. Nah, mungkin untuk nanti lebih jelasnya ini ada Mas Arif Abdurrahman yang merupakan manajer di sini minus di PLTA Cikalong ini yang lebih jelas akan menerangkan terkait dengan operasional dari PLTA Cikalong. Nah, mungkin akan dipandu oleh Mas Arif Abdurrahman. Pak Praja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman. Saya sudah ditugaskan di sini selama 2 bulan. Jadi untuk terkait data-data teknis yang ada seperti luasan KTH dan sebagainya, memang saya belum begitu banyak hafal ya terkait data-data akuratnya. Tapi kalau untuk operasional, kami ini ada 3 unit
pembangkit, ada 3 turbin, dengan masing-masing kapasitasnya itu adalah 6,4 megawatt, sehingga totalnya itu 19,2 megawatt. Nah, karena tinggi jatuhnya kita adalah 140 meter, sehingga dapat menghasilkan tekanan 14 bar. Untuk menghasilkan 1 megawatt itu dibutuhkan air sebanyak 0,7 meter kubik per detik debitnya. Nah, untuk pengoperasiannya, PLTS Cikalong ini berdasarkan elevasi air yang ada di KTH. Jadi kita baru bisa mengoperasikan pembangkit kita ketika level KTH itu sudah berada di 500 meter, ketinggian 500 cm atau 5 meter. Kemudian nanti unit pembangkit kita itu harus stop, tidak bisa dioperasikan ketika elevasinya sudah turun di 300 cm atau di 3 meter. Sudah seperti itu. Pengoperasiannya itu adalah mengikuti seberapa banyak debit air yang masuk ke PLTA Cikalong. Yang semuanya kalau untuk PLTA Cikalong itu adalah total dari Sungai Cisangkuy dan buangan dari Lamajan. Untuk operasi mesin pembangkit sendiri, kita itu minimal operasi itu adalah di 3 megawatt, sehingga apabila air yang masuk ke KTH kita itu kurang dari untuk kebutuhan 3 kali 0,7 tadi, nah artinya unit kita itu akan stop operasinya seperti itu. Mungkin penjelasan dari strategi dari Mas Arif seperti itu, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ketika sambil jalan Pak, jelas PLTA Cikalong ini mengandalkan dari 2 sumber utama, yaitu yang dari waduk delegasi Panunjang, kemudian ada make up dari Cisangkuy ketika kondisi Cisangkuy ini memang ketinggian tinggi. Nah, untuk kondisi saat ini Pak ya, ini barusan mungkin update ya, gempa gitu ya. Ini kan posisi tadi pembangkit mati ya Pak ya, akibat gempa. Nah ini ada gangguan yang mengakibatkan pembangkit ini harus di recovery. Nah, untuk itu kami ada namanya saluran pengelak yang di KTH atas itu dialirkan langsung ke Sungai Cisangkuy. Ya, jadi ya seperti pengelak itu Pak ya, pengelak. Nah, kalau dari story tahun 2023 kemarin, untuk kebetulan musim El Nino ya Pak ya, itu di Agustus itu rata-rata outflow dari Cikalong itu paling rendah di Agustus Pak, itu sekitar 2,67 meter kubik per detik. Jadi sebenarnya atas kebutuhan yang kemarin sempat permintaan 1,5 meter kubik per detik, itu kalau secara rata-rata sebenarnya jika ada arti kolam yang Pak saya sampaikan di awal untuk menampung kemungkinan cukup karena kebutuhan outflow dari Cikalong ini lebih jauh lebih besar daripada kebutuhan yang minimal yang ada di untuk musim-musim kemarau yang biasanya juga kami koordinasi dengan PDRM untuk mengalokasi ketika kemarin ada contohnya ada pengurasan di atas, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya sehingga dari teman-teman PDRM untuk bisa mengantisipasi terlebih dahulu sebelum ada pengurasan KTP. Nah mungkin seperti itu Pak, penjelasan singkat dari kami, mungkin di lapangan nanti akan lebih lanjut. Ini dari direksi.
Kalau PLTA kita masih namanya adalah PLTA. Dan kita ini ada tiga pembangkit besok, sehingga dari turbin kita buka untuk mempercepat proses pengosongan. Nah ini buangan dari PLTA, kemudian yang di sebelah sana itu adalah Sungai Citangkoy. Nah, pada saat gangguan seperti ini, aliran atau inflow yang masuk ke KTH-nya Cikalong itu dialihkan ke Citangkoy. Sekitar 2,1